Golak. Selepas azan pertama. Maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at. Raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus iuran memboli baterai jam pula. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau tidak di masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qobliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 boleh menit sebelum masuk waktu. Jam 1 boleh sampai 5. Jam 2 boleh kurang 5 boleh azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu gak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qobliyatan. Selesai sembahyang ditanya. Uang sembahyang apa? Qobliyah Jumat. Mana ada qobliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan. Masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qobliyah. Kalau belum masuk waktu duduk ajalah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qobliyah Jumat. Awak pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada qobliyah Jumat. Ambo yakin masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qobliyah Jumat. Ini penting ibu. Walaupun ibu tak sembahyang Jumat. Tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya. Mama. Itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja. Yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 1 boleh. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubu di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham. Cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittaqadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur. Kubur itu dibuldoser, diratakan. Di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawah ini ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur.
Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Awak sembahyang menghadap ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam sultan. Ada makam Habib keturunan Nabi. Namanya Habib Utsman Sahabuddin. Datang berdakwah ke Riau. Datang Sultan Siak. Dinikahkannya sama anak gadihnya. Namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim. Punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Siak itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Salat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat, tergeser. Pas di muka kubur. Jadi masalah iko mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kuburnya ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Hukumnya mubah, boleh karena ada dinding pembatas. Dan ketiga, sholat tepat di depan kubur. Hukumnya makruh. Tapi kalau menyembah kubur, hukumnya Jelas apa tak jelas? Jelas? Jadi jangan sholat yang ada kubur. Jangan sholat yang ada kubur. Cuma tanya balik, apa yang kau pahami? Pokoknya gitulah. Gak bisa begitu. Awak sholat ke masjid iko. Ini termasuk golongan yang mana? Bukan sholat ke kubur. Karena ada dinding. Sholat yang di masjid ada kubur. Sholatnya tidak sah. Berarti yang sholat di Masjid Nabawi tidak sah. Karena di situ ada kubur. Ada kubur Nabi. Iya, kalau Nabi nggak apa-apa. Itu di samping Nabi itu tak Nabi. Yang 2 itu mana Nabi? 3 kubur di situ. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Bukan Nabi. Jelas apa tak jelas? Kalau Tuan membeli kipas di tempat kawan, banyak orang mendengar ini tak jelas karena dia belum sarapan. Itu namanya cakap telat, Pak. Saya mau bertanya, kemarin saya ikut kelas di kampus. Dosennya bertanya kepada kami. Apa ditanyanya? Beritahukan Ustadz dalil kunut. Ini bertanya dalil kunut. Ada buku 37 masalah populer? Hah? Mana? Mari bawa buku itu. Sementara mengambil buku, kata jawab yang lain. Time is money. Waktu adalah duit. Apakah ada dalil membaca doa bersama? Wah, hebat-hebat pertanyaan. Wah. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan pahalanya sama. Sekarang hamba tanya. Kalau ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Apa namanya itu? Doa bersama. Ada yang mengaminkan, ada yang berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad.
Itu namanya apa? Doa bersama. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Dalam Quran. Yang berdoa Nabi Musa. Siapa kawan Nabi Musa? Nabi Harun. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong kami selamatkan dari Fir'aun. Apa kata Nabi Harun? Amin. Ada doa bersama? Ada. Quran Nabi ada. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Kata Nabi, naik ke mimbar lantai pertama. Amin. Naik lantai kedua. Amin. Naik lantai ketiga. Amin. Kata sahabat, apa amin, amin, amin kau ya Rasulullah? Kata Nabi, tadi Jibril datang berdoa. Kata Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Amin. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Amin. Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Nabi. Ada doa bersama? Ada. Jadi kalau ada orang nyabi dalil doa bersama tu tidak ada dalilnya. Sumbekkan mikrofon kau kemuliaan. Bongak wang sobi. Karena setahu saya, dalil berdoa atau berzikir bersama tidak ada. Mana uangnya? Di sini aku tunjukkan dalil. Nah, yang mau baik tunjuk dalil itu. Sumbek kan kau kemudian. Tak lu adu katanya. Tak adu katanya. Doa kunut subuh. Halaman 233. Kenapa buku ke 37 masalah populer? Karena ambo menulis buku ke waktu umur ambo 37. Kinilah om 48. Seboleh tahun yang lalu buku ku ambo tulis. Masih ada dosen yang tidak tahu dalil kunut subuh. Sumbek kan kau kemuliaan. Mana mahasiswa yang bertanya? Dia ambo yang membayar buku kau. Mana mahasiswa yang bertanya? Mana? Kasihkan ke dosen uang. Tunjukkan. Salam dari Ustaz Somad. Apa banyak-banyak membaca. Bawa jadi dosen. Sobi. Kasih. Ku hadiah untuk. Apa lagi pertanyaan tadi? Tentang doa bersama. Zikir bersama setelah sholat. Zikir bersama. Zikir bersama. Halaman 264. Iko jamaah aku mancing-mancing yang boleh. (265) Allazina yadhkuruna Allah. Allazina itu surang atau jamak? Jamak. Jamak itu surang atau banyak? Banyak itu bersama atau surang? Bersama lah bongak. Bersama lah jamak tu ramai. Ramai bersama. Dah. Dalil kedua. Wazzakirinallaha wazzakirat. Muslimin, muslimat. Mukminin, mukminat. Zakirin, zakirat. Surang atau banyak? Banyak. Zikir banyak beramai-ramai bersama-sama. Wakeh tenan. Siji loro ora, wakeh kabeh zikir. 3. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhallazina amanu. Surang atau banyak? Hadis 266. Inilah masalahnya. Masyarakat kita ini masalahnya satu. Tidak mau membaca. Nanda mau membaca, ambo bacokan. Ambo bacokan. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yang berkeliling di atas dunia. Apa tugas malaikat itu? Mencari majlis zikir. Begitu nampaknya majlis zikir, malaikat bonti ikut berzikir bersama awak. Ko hadis no ke hadis sahih. Makanya ambo berzikir bersama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Awak bersama-sama berzikir. Hadis yang kedua. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, bontilah kamu. Kalau awak lalu ada taman surga, awak bonti atau lalu? Bonti. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Ada taman surga di dunia. Apa taman surga di dunia? Majlis zikir. Boleh? Boleh. Jangan sampai jamaah kau menyebut joleh deknya takui. Ambo kau hati ambo lembut. Eko suara kau eko bukan dek hati keras. Ini karena mikrofonnya mantap. Hadis yang ketiga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sama dengan hadis kedua tadi. Sama, tapi ujung jawabnya beda. Kalau kamu lewat di taman surga. Apa itu taman surga? Lingkaran zikir. Itu maka kalau awak berzikir dalam tarekat itu membuat lingkaran bulatan. La ilaha illallah. Hadis yang keempat. Nabi menengok sahabat berzikir, Nabi bertanya. Apa kojo kalian kok? Kata Nabi. Kami berzikir. Kalian berzikir mengharapkan dunia? Tidak. Hanya mengharapkan Allah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allah membanggakan kalian kepada malaikat-malaikat. Allah membanggakan majlis zikir awak pagi ini kepada para malaikat. Hadis yang kelima. Ra'aitu rahmatallahi tanazzala. Ambo menengok rahmat Allah turun dari langit kepada majlis zikir. Awak mendapatkan rahmat dari majlis zikir tadi insyaAllah. Hadis yang ke-6. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi mengucapkan itu, maka dia sudah mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-7. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Iza zakarani fi nafsihi. Kalau dia berzikir sendirian. Kalau ada orang yang berzikir suang di tengah malam. Allah menyebutnya sendirian. Wa iza zakarani fi malain. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, maka aku menyebut dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Hadis yang ke-8. Kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Raf'as sauti bizikri ina yansarifun nas minal maktubah kana ahli nabi. Berzikir bersama sesudah solat dengan suara kuat sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meriwayatkan? Yang tadi kita sebutkan kuburnya di Taif. Siapa tadi? Itulah maka susah menjadi ustaz kok. Jamaahnya pelupo. Jangan kan nak menghafal 1, 2, 3 sampai menyebut surang periwayat pun tak ingat. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tiko. Awak kalau lupa mengaku aja lupa. Jangan suami tidak ada dalilnya. Suami aja ambo kau pelupo Pak Ustaz. Bercampur sama bongak. Hadis ke-9. Ma min qaumin yazkuruna Allah.
Kalau ada sekelompok orang berkumpul beramai-ramai berzikir, nazalat alaihimus sakinah. Turunlah ketenangan ke hati mereka. Hadis ke-10. Hadis ke-11. Hadis ke-12. Pendapat para ulama. Lengkap semua. Pegang aja buku itu untuk menjawab kalau ada Wahabi bertanya. Aja. Boleh lah. Iko merah pula tinta. Apakah dalil takziah kenduri mati? Karena banyak di kalangan kita ustadz masyarakat yang melaksanakannya. Ado di siko. Nanda ado di siko uang anak bebini. Itu aku ndak ado. Ustadz tolong carikan nama bini, itu ndak ado siko. Lain daripada itu ado siko. Mananya hilang pula. Ya? Berdua Pak Tarman. Oke, 178. Halaman 178. 178. Buku kau dek ndak adonan mengaku tadi, ambo boykan ke ketua masjid ya. Mana ketua masjid? Ambo boykan Pak ketua masjid. Ambo kau sebenarnya batuk, tapi sampai ke DKI kau hilang batuk. Berubah jadi domam. Aponan sampai amal lawak untuk uang mati. Awak kau hidup apa mati? Hidup. Uang nan mati itu hidup atau mati? Mati. Amal lawak kayaknya sampai pun tak sampai. Pernah apa mati? Ambo tak tahu deh, ambo belum pernah mati. Dari mana Ustaz tahu? Dalil. Kekuatan amal awak pada dalil. Mana dalil? Nampak tamu nan sampai pada orang mati. Haji. Haji sampai. Mudah-mudahan sawit awak naik. Pupuknya turun. Jangan sawit naik, pupuk ikut naik. Sawit naik, pupuk turun, awak pun bisa bangkit haji. Ambo lah haji. Tapi atuk ambo belum haji. Ambo haji kan ninyo. Labbaik Allahumma. Ambo menghajikan atuk ambo Nuruddin bin Abdurrahim. Waktu ambo di Mekah dulu, ambo hajikan datuk ambo. Sampai ndak pahala haji itu? Kodalnya, haji sampai. Yang kedua puaso. Ibu waktu mengandung anak, puaso tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun pertama, puaso tinggal 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua, puaso tinggal 30 hari. Ondak mengkodo tahun ketiga, brocol meneh. Ora iso puasa. Ndak bisa puasa. Gara-gara apa? Gara-gara ulah apa-apa kok. Ndak bisa berpuasa. Meninggalkan utang puasa. Berpuasa anaknya. Ambo kodokkan puasa untuk emak ambo. Sampai apa tak sampai? Puasa sampai. Kau dalilnya. Man mata siapa yang mati. Wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'an huwalihu. Puasa sampai. Yang ketiga, kurban. Itu daftar nama kurban. Sapi pertama, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak RT, Bapak RW. Nomor 7, almarhum. Kenapa almarhum bisa berkurban? Anaknya membawa 2,5 juta untuk almarhum. Sampai pun tak sampai? Sampai. Kau dalilnya. Nangka ampe sedekah. Datang si anak, dibolinya nasi kotak. Dibawainnya tetamu makan. Bapak Ibu, jangan takut ini harta warisan.
Jangan takut ini harta subhat. Ini kan saya dari Pekanbaru bersedekah karena saya orang kaya. Apa Bapak tidak tahu saya ini kaya? Hah? Boleh awak makan nasinya? Boleh. Sedekah anak. Kau dalilnya? Ummi matat ma ambo mati. Apa atau sedekah anha? Boleh ambo bersedekah. Kata Nabi bersedekahlah. Sedekah waang sampai. Ayu sedekah tu afdal. Sedekah apa yang paling elok? Suqyal ma, memboi air minum. Sedangkan air minum sampai. Apalagi gulai bawang. Asam podeh. Tapa. Usah sabi lain meniti air. Sekarang ambo tanyo. Ada orang mati. Lalu awak berkumpul bersama. Apa nan awak kirim untuk inyo? Yang pertama yang awak kirim adalah bacaan Quran. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Sampai bacaan Quran itu orang mati? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah. Ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah. Sesudah itu ada acara tahlil. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sampai tahlil awak untuk uang mati? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah kurma. Pelopah kurma dibolahnya, dicucukkannya ke kubur. Pelopah kurma bertasbih. Tasbihnya sampai pada uang mati. Pelopah sawit? Sawit sama kurma itu kan sepupu. Sama-sama pokok kayu. Semua pokok kayu kok bertasbih. Itu maka orang meletakkan bunga-bunga itu untuk apa? Haruman dan selamanya belum layu. Itu maka kadang orang mencucukkan tanaman. Tapi jangan gara-gara itu berposan ke anak awak. Kalau aku mati, tolong tanamkan sawit 3 batang di atas. Baca Quran sampai, tahlil sampai, habis itu berdoa. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman surgamu ya Allah. Doa sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Kata Nabi kalau lewat di makam jangan mulut diam. Bacakan doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqlimina wal mustakhirin nas'alul halana walakumul afiyah. Sampai. Lah, habis selesai sampai. Takut lupa. Kau Pak Kades, hadiah dari ambo. Tulis. Buat di situ. Siapa aja Wahabi dan bertanya, ikut jawabnya bilang. Jangan disumaikan, Pak. Iza mata, kalau mati anak Adam, putus. Jangan lagi kirim sedekah. Jangan lagi kirim tahlil. Jangan lagi kirim yasin. Karena sudah putus. Kan udah putus. Udah putus, jangan kirim-kirim lagi. Udah putus. Tanya balik, nan putu iko apa? Apa nan putu iko? Iza mata ibnu Adam. Kalau anak Adam mati, ingkoto'a, putus. Ambo ko kan anak Adam. Ambo ko manusia, anak Adam. Kalau ambo mati, amal ambo kan putus. Amal ambo putus. Amal bapak ibu ke ambo. Paham? Yang putus tuh amal uang mati, tuh putui. Uang mati itu tidak bisa beramal lagi. Misalnya laki ibu mati. Terus malam itu datangnya. Aku ingin beramal ke kamu. Katanya. Mau ibu? Lagi. Itu maksudnya. Uang mati itu amalnya putih. Amal uang hidup ke uang mati sampai apa tidak sampai? Sampai. Belum tidak sampai. Khotbah terakhir. Paling panjang pula. Kakak saya sekeluarga dulu keluarganya serba cukup dan kaya raya. Sekarang dia sakit parah, sakit gula.
kakinya sudah 3 kali dipotong. Dan anaknya tidak ada yang mau bekerja. Malah minta-minta sama orang tuanya terbaring. Anaknya sudah berkeluarga semua. Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah azab yang diturunkan Allah untuk mereka? Tolong Ustadz jelaskan. Hatur nuhun. Hatur nuhun itu kalau bahasa awaknya thank you. Misal ambo kan batu gini kok. Batu. Batu ambo kok azab atau menghapuskan dosa ambo? Dari mana lo tahu? Kalau awak kono ujian hidup, itu ada 3 kemungkinan. Berapa? 3. Yang pertama, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala saukin yastakuha. Sakit badan, poneng kepala, gundah gulana, susah hati, dui mencucuk tapak kaki. Illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atu. Cao Allah menghapuskan dosa-dosa. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampunkan Allah. Supaya dihabiskan di dunia, ku habis dosanya, di akhirat tinggal masuk surga. Makanya awak jangan mengomentari. Itu nampaknya karena korupsi, karena itu. Iya bose, awak berdosa. Yang kedua, Allah buat dia dapat ujian untuk apa? Sebetulnya namanya lah masuk dalam orang masuk surga Jannatul Firdaus. Cuma amalnya kurang. Tengok sembahyang puasanya kurang. Tengok zikirnya kurang. Maka untuk melengkapinya dikasih dia dengan ujian. Akhirnya dia sabar. Maka penuhlah amalnya. Mana dalilnya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, balasan amalnya bighairi hisab. Tak bisa dihitung. Boleh? Yang ketiga, kau yang paling tinggi. Diujinya dengan gula, diabetes, meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau, darah tinggi, kanker. Ketikanya ridho menerima takdir Allah, makanya mendapat ridho Allah. Uang yang semua sudah podo kabeh nek wis mlebu nang swarga, semua uang sesudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Maza turidun?" Wa ang naapolay lah masuk surga, naapolay. Kalau bahasa kampung awak, what do you want? Menjawablah uang yang di surga. Kami ingin satu nanolon kami dapat. Umah kami lah dapat, istana kami lah dapat, bidadari kami lah dapat. Satu nan kami lah dapat. Apa? Ridhoka. Kami belum dapat ridhomu. Kata Allah, nan mendapat ridhoku cuma satu. Siapa? Uang nan menerima takdirku dengan ridho. Jadi kalau nampak awak ada orang susah kau naik ujian, berarti ada 3 kemungkinan. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjatnya insyaAllah. Jago kesehatan. Makanan paling elok Ustadz diberi minum air putih. Supaya inyo ndak kau naik sakit gulung. Jangan Ustadz diberi minum teh manis. Ustadz tuh satu hari minum teh manis 7 kali. Pengajian subuh, teh manis. Pengajian duha, teh manis. Kultum zuhur, teh manis. Pengajian wirid yasin ibu-ibu, teh manis. Pengajian maghrib ke isya, teh manis. Pengajian isya, teh manis. Tahajud malam, teh manis. 7 kali minum teh manis. Sakit gula. Alhamdulillah hambo sampai kini, indah ada kolesterol, indah ada sakit gula, indah ada diabetes, indah ada sakit jantung. De apa? Indah pernah periksa. Kalau mau periksa dan kawan tak apa-apa sakit kok. Tapi alhamdulillah sampai kini sehat walafiat. Jangan makan kambing. Karena kambing itu mengandung kolesterol. Tidak betul. Bohong. Karena kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Jangan makan sotong. Jangan makan seafood. Jangan makan cumi. Jangan makan kepiting. Jangan makan udang. Karena situ ada kolesterol. Tidak ada kolesterol. Kolesterolnya ada di rumah sakit. Yang penting makan iko jangan banyak-banyak. Ambo sampai gini tidak ada pantang. Ambo makan tapi jangan
Banyak. Kalau mau tengok jamaah DKI kok sehat-sehat wong. Sehat. Atuk-atuk nenek awak dulu minum teh mami enggak? Minum. Makan kambing enggak? Makan. Makan udang enggak? Makan. Dia punya sehat. Sebab habis makan santan, makan udang, makan kambing, inyo mencangkul tanah 2 hektar. Kalau jadi keringat. Awak sesudah makan udang, makan cumi, makan siput, hidupkan AC, taik selimut. Bismika, Allahumma, ahya wa amut. Amut. Tahu mesti amut. Mati. Mim date mata ya bawati. Mati.